Bu Eli juga nggak ada sekarang. Oke. Bu Buka ya. Eliza juga. Belum Bu Silakan Elisa. apa buka Pak Helmi. Hujan Bu Ella ya. Iya silakan. Buka aja Pak Helmi. Ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bundawati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Hasani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Hasani, keluarga peserta Al-Hasani yang dalam keadaan sakit, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayulillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wal hikmata wal amala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bundawati. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar gramatikal Al-Quran. Sesuai dengan jadwal kita, sore hari ini adalah mengurai surat Al-Imran ayat 24. Alhamdulillah petugasnya Budes sudah hadir dan Alhamdulillah sudah ada 10 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa terus belajar bersama-sama mengurai ayat-ayat Al-Quran. Kita masuk ke Bunda sudah siap? Sudah baru. Bunda siap Bunda, insya Allah. Ya. Harus bilang siap ya. Bunda. Ya Bapak Ibu, sedikit saya menampilkan sesuatu. Kelihatan nggak tampilan saya? Belum. Belum ya? Belum. Saya belum nampilin sesuatu ya? Belum ya? Ini sinyal saya kayaknya jelek deh. Dari tadi saya kelempar-lempar. Kelihatan nggak Bapak Ibu apa tampilannya? Kelihatan nggak tampilannya? Muter-muter Bunda. Muter-muter ya. Bu Wati. Wati karena Bogor mulai sinyalnya berbagi layar.
Kayaknya ya sinyal Buati kayaknya keganggu deh. Hmm. Lempar ya buat enggak. Iya, kelempar Bu Ella. Saya dua Keren. dua perangkat saya kelempar ini. Coba, kelihatan nggak? Oh, masih muter. Iya, Baru Udah. kelihatan. kelihatan. Hmm. Ya, ya ini kurang lebih gambaran tentang eh, belajar gramatikal Al-Quran ya, Bapak Ibu. Jadi kalau sebelah kiri ini adalah kalau kita mah bahasa bakunya ya, bahasa Indonesia bakunya. Jadi kalau bahasa Arab itu yang pelajarin ini. Bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Arab sesuai kaidah yang benar. Tapi kalau Al-Quran tuh ilmunya sudah nyebrang sampai ke sini. Yaitu bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Arab yang indah dan tinggi nilai sastranya. Jadi ilmunya lebih lagi gitu ya. Makanya akan kita ketemuin peribahasa, ya majas begitu, karena memang Al-Quran itu lebih dari bahasa Arab, karya sastra yang sangat tinggi ya. Kalimat-kalimatnya itu sastranya tinggi sekali. Nah ini salah satunya ilmu balagoh, ilmu ini ya, paling minimal balagoh lah ya, balagoh itu yang ini yang harus dipelajari. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Dengeran. Dengaran Bunda. Tapi nggak ini loh Bu, saya keluar masuk dari tadi. Kedengaran jelas kok. Hilang lagi deh. Nah, tuh, keluar Nggak lagi, ada. saya keluar lagi. Iya. Saya keluar lagi yang satunya. Iya. Ini nggak tahu perangkatnya tuh biasa. Coba saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu ini. Perangkatnya tuh apanya ini tuh? Perangkatnya ianya harus beli baru. Beli baru. Bu Ella. Bu Ella yang Solusinya Sinyal bagus kayaknya banget. kurang bagus. Sinyal kayaknya kurang bagus ya. Iya. Sebentar ya Bu ya. Saya ini dulu. Hujan Pak Helmi hujan dari Mandalo. Ini masih sinyal. Ini kan yang ini nggak bisa yang satunya. Ntar saya matiin dulu. Kalau ini saya jelas tapi ya. Jelas. jelas. Jelas Yang Bu. ini jelas. Oke. Mari kita mulai, Bundes. Ayat 24 ya, Bundes ya. Iya, Bunda. Oke. Silakan Bundes dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman mabdudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Sadaqallah. Bundes. Surat ini di Zalika. Ntar Bundes. Ya. Saya tutup dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Segini aja kan ya? Iya. Iya, benar Bunda. Iya. Silakan Bu di Pertama Enam. Zalika, bi, kedua bi, ketiga anna, keempat kelima kolu, keenam lan, kelima dan ketujuh tamasa, 7, 8 naro 9, ila 10, ayaman 11, mabdudatin 12. Sebenarnya ini
Iya. Cuma memang dua penggalan kiri yang buat kaki bukan tadi. Jadi kalau itu yang sering sebenarnya nah ini kan sampai ngikutin ini. Tapi kita bahas ini dari dia bahkan Zalika kata dulu jauh itu tersebut itu ya dua ini bergerak dengan aslinya dengan ya kita sesuaikan saja karena berbentuk sesungguhnya boleh sama sebenarnya. Jadi sebenarnya anak itu sama dengan bedanya apa? Kalau iman itu lawannya itu lawan anak. Karena yang sudah gampang dari masih di tengah. Kalau ini kalau itu masih bisa. Tapi kalau dari kayak dianggap sebagai yang sehingga kita dianggap. Jadi Allah dengan ingat sama. Alhamdulillah. Karena apa ya? Kenapa ya? Karena annaru, Bu Des. Annaru. Neraka itu kan perempuan gendernya, Bu Des. Iya. Iya. Iya, iya. Karena subjeknya ini kan, Bu Des. Annaru ini kan. Iya. Kan ini ada dua kemungkinan. Bisa anta, bisa hiya. Iya. Kenapa hiya? Karena subjeknya annaru. Silakan, Bu Des. Huruf kembar masa Masa. Fa'ala Artinya di halaman 419 dia akan menyentuh. dia sedang akan menyentuh ya. Ya, dia sedang atau akan menyentuh. Dalam hal ini akan ya, karena temannya Iya. lan. Jadi langsung akan ya. Akan menyentuh. Lanjut. Ona kata ganti kami. Ya. Terus naro bentuknya KBKK. Akar katanya nawaro menjadi naro. Polanya fa'ala. Artinya di Yunus 1474 api neraka. 1474. Kok jauh amat 1474? Munawir. Yunus nggak ada 1474. Munawir. 1474. Api neraka. Api neraka. Ila huruf
kecuali Ya, kecuali imama KB murni jamak ya Bunda. Ayamam, ayamam. kata benda jamak. Ya, Artinya benda berarti di hari, Beberapa hari. hari-hari beberapa boleh, hari. hari-hari boleh, Oh, beberapa hari-hari hari boleh. ya. Di Yunus 51. Di Bogor ada toko namanya hari-hari. Ya. Ya, Ada Bu Siti. jadi kalau hari. Lanjut, Itu 12 lanjut. KBPP jamak ya Bunda. KPBP jamak. Iya. Gendernya apa, Bu kata-kata- Des? Apa Bunda? Gendernya apa? Oh, gendernya. Ini gendernya apa? Oh, perempuan. Kenapa perempuan, Bu Des? Kan karena apa tuh yang naron apa Batin. beberapa hari itu. Bukan. Ayah. Ini nggak ada Batin. hubungannya dengan narang. Jadi ini Yang sifat yauman. dari sebelumnya. Jadi Ayaman. ma'dudatin sifat bagi ayaman. Ayaman. Karena ayamannya jamak itu gendernya perempuan, dihukuminya gender perempuan, maka sifatnya harus perempuan. Gitu Bu Des ya. Nanti kita bahas ya, Ibu-ibu nanti kita bahas. Ada pertanyaan Bu Halaman Siti, itu. ada pertanyaan kita bahas. Lanjut Bu. Akar katanya ada, polanya Polanya. fa'ala. Tunggalnya perlu nggak Bunda? Harus justru tunggalnya dulu Bu Des. Harus Tunggalnya tunggalnya dulu. maf'ulun. Maaf. Maf'ulun. Maf'ulun. Maf'u latun. Maf'ulatun. Maf'ulun. Oh, Enggak, ini Iya, kan itu gender kalau- perempuan. kalau Bu. Maf'ulatun. Ya, maf'ulatun. Maf'ulatun, ya. Maf'ulatun. Kalau justru yang penting tuh tunggalnya. Kalau jamaknya mah kan irregular, apa namanya reguler. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena reguler. Reguler mah udah ini udah apa namanya? Udah tahu lah jamaknya apa gitu, Bu Des. Lanjut, Bu Des. Di Munawir 903 strip 04. Strip 4 aja Bunda. Strip 4. Artinya yang dihitung. Lanjut, wa Huruf Gharra dan KKL ini dan ya. Ini Dan, dan. ya. Goro KKL. KKL Kuah Pelakunya ya. Goro Goro Pahala biasa Yunus 291. artinya Dia telah memperdaya. iya. Kata Nanti kita ganti. bahas. Ada yang tahu nggak huanya kembali kemana? Huanya dia Salika. Kejauhan, Bu. Karena mereka mengolu. Apa? Huanya apa kira-kira? Narun. Nanti kita Api bahas. neraka. Enggak, Egoro. enggak. Tertipu Jangan mereka. selalu terpaku bahwa huwa itu Terpedaya. satu kata benda tuh apa? Selalu kata benda domah, enggak. Huanya Hum kembali itu. ke perkataannya. Kalimat yang dikatakan itu. Yang mana ini? Lantamas. Ya, jadi huanya kembali ke sini. Ke sini nih, dari sini. Perkataannya itu. Nanti kita bahas. Lanjut. kata ganti. Ya, saya tulis saja kata ganti artinya nggak usah karena nggak muat ya Bu ya. Ya. Kemudian ini huruf J. Huruf J. Ya, tahu ya. Ini hum ini adalah KBM. Nah, ini baru kita ure. Ini adalah ya. dininya. KBKK. BKK akar katanya. Dayana menjadi dana. Dayana Menjadi dana. menjadi dana. Paala dan
fi'lun. Ya. Fa'ala menjadi Fi'lun. fi'lun. Artinya 133 Y Yunus 133 agama. agama. Sampingnya Mereka kata ganti. Setelah itu ada huruf apa, Budes? huruf ma, huruf ma, huruf Ma artinya? apa yang? Oke, ini adalah apa yang. Heeh. Kemudian kanunya KK. Kanu KKL, Pelakunya. kawana menjadi kana, Katanya kawana menjadi kana. Polanya fa'ala. Artinya 386. Mereka dahulu atau mereka adalah ya Bunda ya? 386, Budes. Iya, 386. Mereka dahulu. adalah atau dahulu ya Bunda? mereka menjadi, ya, nanti kita cek ke konteks. Adalah atau menjadi ya kalau nggak salah ya? Adalah. Ada ya, ada kan? Ada kan? Ada ya. Mereka Ada. ada gitu. Kemudian ini KKSAD, KKSAD. Hum, saya tulis di sini ya, hum. Faro, Apa Budes? Faroyan, Dibaca Faro. Faroya. Faroya, jadi baca Faro. Faro ya, ini bukan ya. Kalau seperti ini bukan ya Ya. biasanya. Ya. Bener kan bukan ya? Coba halaman berapa Budes? 315. 315. 315. 315. Iya sama. Sama. Biasa disingkat. Kalau seperti itu tuh dia sejatinya alif, cuma nulisnya alif bengkok begitu. Faro, ya. Jadi dia ini ya bengkok ya, bukan ya. Ya, begitu. Ya, Alif bengkok, maksud salah, bukan ya bengkok, alif bengkok. Jadi ini itu sama ya dengan ini sebenarnya. Nih, alif itu nggak kelihatan panahnya Bunda. Tanda bawah. panah. Ini. Bunda. Enggak. Di bawah. iya. Di bawah. Ya, jadi sejatinya ini itu sama dengan ini. Sama. Jadi bukan ya. Nanti ya itu gini, ya itu penulisannya ada yang begini, ada yang pakai gini. Supaya untuk membedakan kita pakainya gini aja, ya. Gitu. Biasanya kalau huruf kedua akar katanya dia fathah, belakang itu nggak ya, tapi alif bengkok itu. Tapi kalau huruf keduanya kasroh, itu biasanya ya. Cuma masalahnya penulisan ya di Mahmud Yunus itu nggak pakai titik. Kadang yang bikin itu. Kalau di Munawir pakai titik, jadi jelas. Faro, kemudian polanya. Polanya ifta'ala. Betul, ifta'ala. Di 315. Apa Bunda? Arti. Artinya, 315. Mereka akan mengada-adakan dusta. Mereka sedang akan Mengada-adakan dusta. Mengada-ada dusta. Ya, mereka ntar ini nggak muat saya di sini. Saya artikan di sini aja. Mereka Sedang atau sedang akan akan mengada-adakan pakai dusta. Coba kita cek dulu. Kita cek ininya. Ada kata dustanya nggak? Kayaknya ada deh. Ada. Biasanya Ada, dustanya Bunda, itu ininya. Dustanya di luar kurung, Bu. Iya, di luar kurung. Sebentar Jadi kita cek dulu. mengadakan aja. Ini Faro itu- kan? Ifta'aro itu kan Bunda. Oh, Kan iya, ada iya. mengadakan Oh, iya, dusta sebentar. baru Iya, iya. koma. Iya. Ya. Sebentar, saya cek dulu. Faro, 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 oke. ya. Ifta'ala. Hmm. Dustanya yang kada itu Budes, apa al-kadiba itu Budes. Alaihi kazib Berarti ini itu. mengadakan, iya, Itu mengadakan KPPA, Budes. Hah? Kenapa? Kalau yang di bawahnya bukan KPPA tuh, Mupatari. Yang mana Budes? Bawahnya. Artinya yang itu loh Budes, iftaro alaihil kadiba. Nah, kadibanya tuh dusta. Artinya kata ini butuh objek. Objeknya di sini iya, dikasih iya. contoh. Mengadakan apa?
apa? Mengadakan dusta. Jadi al-kadhibanya itu dusta. Sehingga arti yang dipakai yang mana? Mengadakan. Ya, mengadakan jadi Mengadakan. Ya. berarti pola pahalanya juga mengadakan dusta juga di atasnya itu, tapi ya di bawahnya alaihi kadhib. Oh iya. Iya sama. Bisa Berarti sama, ini benar. pola fa'ala sama ifta'alanya Sama. itu sama. Ya, Sama Bu Des. Persis Ya, banget sama. Sama ya, berarti sama dia. Berarti bukan mengada-adakan tapi mengadakan aja Bu Des. mengadakan. Ya. Mengadakan. Mengadakan. Oke, cukup Bapak Ibu. Berarti kalau yang ayaman itu nggak ada akar katanya ya? Waktu itu bukannya ada apa enggak saya nggak tahu. Kalau Nggak ada. ininya sih yama, harusnya yama. Maksudnya gini, mungkin akar katanya nggak ada tapi tempat nyarinya ada di yama. Yamanya Halaman berapa, Bu di Des? yawama. Halaman Itu berapa, Bu yama. Des? Jadi kalau secara tempatnya 510 Bunda Ella, berapa? Ya. Halaman berapa? 510 Apa Bu? yang ayuman tadi. Apa Bu? Iya maksudnya apa? Mahmud Yunus atau apa? Yunus 4? 510 Bunda. 510. Iya. Ya. Jadi gini, apa namanya? Kalau tempatnya mah di posisi Yama. yawama atau yama. Gitu. Iya. Ya. Sudah Kalau screenshot Buya ya? sudah kalau Buya Di sudah Munawir Bu ada. ya, kalau Buya sudah merambah ke keterangan sebenarnya ini masuknya ke keterangan, Bu. Keterangan apa kalau hari itu? Keterangan waktu. Keterangan Waktu. waktu. Sejatinya udah masuk ke keterangan waktu. Di Munawir halaman berapa Bu El? Bu 1591. Jadi nggak bisa kita bilang objek itu. Karena kalau untuk objek itu kan apa? Ini kan tadi artinya apa? Beberapa hari-hari. Beberapa hari yang Ya, ditentukan. kan kalau objek kan harusnya gini, dia menyentuh apa? Masa menyentuh hari-hari yang dihitung kan nggak cocok kan kalau ini dianggap sebagai objeknya hanya karena dia fathah gitu ya. Objek bagi ini dia akan menyentuh beberapa hari yang dihitung kan nggak cocok. Jadi ini bukan objek gitu. Untuk mengenali dia objek itu. Tapi sebenarnya memang bukan objek. Jadi kalau ini tuh keterangan maksudnya. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini dulu. Silakan Bu. Bu Ella. Iya, sudah. Sudah. Ya. Untuk nyarinya di tempat posisi yawama tadi. Oke, kita artikan Bu di bawah sini artinya. Cukup nggak ini? Cukup ya. Bentar. Kita artikan di bawah. Ya. Warnanya apa ya? Ini. Yuk Bu, kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sesungguhnya. Mungkin B-nya nggak usah diartikan kali ya Bunda ya. Mungkin gini ya. Demikian apa? Demikian Jadi itu. B-nya karena Bu. Karena. Ya, karena. Jadi enaknya gini. Demikian itu karena. Jadi intonasinya demikian itu. Karena nanti kita bahas. Karena B-nya karena. Jadi di sini B-nya cocoknya karena. Demikian itu karena sesungguhnya Bunda Wati mereka. nulis Bunda Wati. Enggak ada tulisannya. Nggak ada tulisan. Saya nulis Bu. Gimana nulis? Nggak Tapi kelihatan. Gimana nulisnya? Kok bisa? Enggak kelihatan. Masih Yang tampilannya kelihatan tadi. tulisan apa? Oh, yang Nggak arti kelihatan. tadi. Arti tadi cuma kelihatan. Yang penggalan. Oh, jadi Penggalan. ini Arti penggalan. sampai ke identifikasi nomor 20 nyampe ada. Ya, Ada. iya. Ada. Ada.
Tapi yang arti yang saya mau nulis ini nggak ada. Belum. Belum. Ada. Belum. Belum kelihatan. Saya hapus aja deh. Kelihatan nggak sekarang? Belum. Belum. Enggak. Belum dihapus, Bu. Oh belum. Ini kayaknya paketnya paket ini nih. Kok bisa ya? Biasanya nggak begini dah. Ini luar Biasanya nggak biasa. begini lancar. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Iya. Iya. Saya juga tadi. Aneh ya. Sekarang apa yang tertampak? Masih Seperti seperti yang seperti tadi lama. belum berubah. Saya udah menghapus ini. Nah, belum Belum terhapus. Belum Iya. dihapus. Udah, saya malah stop screen. Sekarang hilang. Iya, stop screen. Emang sengaja Sekarang saya enggak hilangkan. ada. Ada Bu Yeni Sekarang apa masih. yang muncul? Sudah. Yang muncul apa? Ayat. Yang awal. Ayat yang Iya, tadi. tapi Ayatnya. itu hilang kan, Bu? Nah, iya. Mm-mm. Sekarang kan. Hilang kan? Iya. Hilang Bunda. Iya, hilang. Jadi hilang, Bu Des. Mm-mm. Ya, berarti kita ini aja ya, kita artikan. Demikian Dim. Nah, karena saya hapus dulu, Bu Des. Saya hapus dulu. Ya, itu lain. Apa itu terhapus? ya, Saya hapus. Oke. Ya. ya. Silakan, Bu Des. Demikian itu Demikian itu karena sesungguhnya mereka Bentar, saya tulisnya rada ke bawah, nanti ada penjelasan. Demikian itu, kira-kira demikian itu tuh dalikannya tuh yang mana, Ibu? Kan itu tunjuk ya, menunjuk kan? Jadi masih ingat nggak Bapak Ibu, dali itu apa? Yang ditunjuk, dalinya. Kaknya itu apa? Yang diajak bicara. diajak bicara. Ya. Yang ditunjuk itu siapa sebenarnya? Yang di atas kali ya, Mogradun. Ayat sebelumnya. Iya, Mogradun. Ya, Orang-orang yang betul. berpaling. Nah, jadi di situ kan orang Yahudi itu diminta untuk memutuskan perkara dengan menggunakan Taurat, Kitab untuk Taurat. berpegang pada Taurat. Tapi mereka itu, sebagian mereka, kebanyakan mereka tuh menolak. Nah, orang yang menolak itulah gitu. Demikian itu, jadi orang yang menolak tadi itu karena, jadi mereka itu tadi ya, yang sebagian besar menolak itu karena sesungguhnya mereka berkata kalau berkata itu termasuk kata yang butuh objek tidak? Iya. Butuh. Iya. Objeknya apa? api Apa? neraka. Berarti objeknya adalah perkataannya. Jadi ini yang dikatakan itu. Dia berkata apa? Nah, apanya yang dikatakan itu objeknya. Jadi tanda petik ini objeknya. Apa yang dikatakan? Api neraka. Tadi? Dari sini nih. Ilan tamasanan naru. Illa Apa? ayyaman Jadi ma'dudat. api neraka tidak akan Api menyentuh neraka kami. dulu Ya, yang budaya. api neraka Api neraka tidak akan menyentuh kami. tidak akan pernah Tidak akan pernah Oh, iya, tidak akan menyentuh kami kecuali Beberapa. beberapa hari. Tambahin saja enak yang ya. dapat dihitung. Jadi, yang dihitung. oh iya, Yang dapat- lupa. yang- Beberapa hari yang Yang dapat dihitung. dihitung ya. Beberapa hari yang dihitung. Yang dihitung. Boleh tambah Beberapa dapat hari nggak? yang Nggak boleh. bukan nggak boleh, nggak apa-apa Bu. Beberapa hari yang Yang dihitung. dihitung. Ya, beberapa hari yang dihitung. Ini tanda tutup. Jadi Ya. ini tuh objeknya Bu. Berkata apa? Nah, perkataannya ini kalimat ini. Ini tuh perkataan. Mana sih? Kok nggak bisa?
ini perkataan ini nih, ini adalah objeknya. Jadi dia berkata apa? Perkataannya ini, api neraka tidak akan pernah menyentuh kami kecuali beberapa hari yang dihitung. Jadi karena dia merasa seperti ini, yang tadi ya di ayat 23 tadi, mereka kan nggak mau memutuskan perkara dengan menggunakan Taurat kan? Taurat. Ya, mereka menolak. Sebagian besar mereka tuh menolak. Itu semua terjadi karena apa? Karena sesungguhnya mereka itu bilang seperti ini, yakin gitu loh bahwa mereka itu api neraka tuh nggak akan pernah menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari yang dihitung. Jadi kepedean seperti ini yang menyebabkan mereka itu Sombong. ya sombong, ya menolak kebenaran dari Taurat. Kemudian lanjut dan Dia telah memperdayakan tadi ya Bunda. Dianya ini yang mana? Dianya ini kalimat ini. Ya. Jadi kalimat itu tadi, kata-kata dia yang itu tadi, Yang beberapa itu telah hari itu. memperdaya, betul. Dan dia memperdayakan mereka. Memperdayakan di dalam. Tadi apa? Memperdaya apa memperdayakan? Memperdayakan. Memperdayakan. Dia telah memperdaya mereka. Memperdaya nggak pakai kan? Telah memperdaya. Dalam memperdaya. Pakai kan agama mereka. Tadi gimana Bu? Pakai kan Bu. Karena fa'ala. Enggak, polanya Fa'ala biasa. Bukan fa'ala Pak Helmi, bukan fa'ala. Fa'ala biasa. Kok bisa? Ini Tapi kan tasdidnya bukan tasdid pola. Oh iya. Tasdidnya bukan tasdid pola. Huruf kembar. Tapi artinya emang memperdayakan, Bu. Oke, memperdayakan. Dan dia telah memperdayakan mereka dalam agama mereka. Dalam agama mereka. Ya. Oleh apa yang mereka, ini objeknya ya. Ini objeknya nih. Oleh apa yang ya, ininya diambil mereka, pelakunya. Oleh apa yang mereka mengadakan tadi ya. Mengadakan. Dusta. Dan dia telah memperdayakan mereka dalam agama mereka oleh apa yang mereka mengadakan. Gimana dimasukkan dahulunya Bu Ndawati? Karena KKR diikuti dengan KKS KKR sama KKS AD. Iya. Silahkan, gimana coba? Kadang-kadang memang, kadang-kadang perlu, kadang-kadang enggak. Kita cek coba gimana kira-kira Bu. Ibu gimana? Dan dia telah, soalnya di depan kan sudah telah ya. Dan dia telah memperdayakan mereka dalam agama mereka. Gimana Pak Helmi tadi? Pak Helmi katanya? Budes tadi gimana? Dari dulu. Dari dulu. Dalam agama mereka dari dulu yang mereka adakan gitu. Ya. Ya, kita cek ya. Cocok nggak dengan konteks mereka dalam agama mereka. Apa yang dahulu ya, apa yang dahulu mereka mengadakan. Apa yang dahulu mereka adakan. Apa yang dahulu telah mereka mengadakan. Kurang enak ya, mereka adakan gitu kali ya, kurang enak ya. Ini Bu Wati yang itu yang makan yaftarunnya didahulukan karena mereka telah mengadang-adakan dari dahulu. Mana Bu Ella? Dan dia telah memperdayakan mereka. Mungkin ada tambahan lah dengan apa yang dahulu mereka ada. Jadi apa yang mereka mengadang-adakan telah memperdaya mereka gitu. Ini bisa ditarik ke depan nggak?
Erkanu Yaftarun. Maka Yang mereka itu ini tuh sejatinya bisa seperti kata mereka mengadakan. itu Dan dia dalam kata keterlibatan juga mereka. enggak sih. subjek ya. Mungkin kalau Enggak. Kalau begini ditambah- bagaimana Bu Ati? Dan Mbak, dia satu-satu telah- dulu Bu Elpis dulu. Sebentar Bu Elpis, pelan-pelan Bu Elpis. dan dia telah memperdayakan mereka di dalam agama mereka apa yang mereka ada-adakan. Saya terjemahnya begitu. Di dalam Ini agama mereka Koma, apa yang mereka ada-adakan. mungkin tambah dengan Dari dahulu. dengan Dari apa yang dahulu. dahulu mereka Dalam. mengada-adakan. Dari dahulu. kalimatnya mungkin harus dipermanis. Bentar, satu-satu dulu ya, biar saya nggak bingung ya. Satu-satu dulu. Sebentar, satu-satu dulu. Dan gimana Bu Elpis? Dan dia Dan telah memperdayakan mereka mereka di dalam agama di dalam mereka agama mereka apa yang mereka ada-adakan. Dari dahulu. apa yang mereka Ada-adakan mereka dari ada-adakan. dahulu. Nah, dahulunya Dari nggak dahulu. apa-apa kita ini Bu Elpis ini mungkin Tambah diganti. dahulu. Dari Iya. dahulu. Apa yang dahulu mereka Ada-adakan gitu. ada-adakan. Apa yang Yang mereka dahulu mereka dan dia telah memperdayakan mereka di dalam agama mereka. Dia di sini Dengan itu ya, apa yang dengan apa yang Mungkin ya, bentar, Pak. ya dengan apa yang telah mereka ada-adakan. Dengan Apa apa yang telah mereka ada. Sebentar ya Pak ya. Dan dia telah memperdayakan. Dia di sini perkataannya tadi. Perkataan itu telah memperdaya dia. Kan perkataannya pede banget ya. Bahwa neraka Iya. tidak akan menyentuh Menyentuh kami kecuali beberapa Beberapa hari. Nah, hari. perkataan itu telah memperdaya mereka dalam agama mereka. Dengan gimana tadi? Bu Ella tadi kasih masukan apa? Yang ini Tadi tuh kalau saya mungkin agak beda, jadi seakan tadi saya mikirnya nih kuahnya tuh ke makanu yaftarun tuh jadinya subjek bagi goro gitu. Apa yang mereka ini telah memperdaya dalam agama mereka ya ngaco saya tuh. memperdaya. Mungkin Ngaco tambah aja saya kata buat dengan enggak Bundawati. Hah? Tambah kata dengan dan dia telah memperdayakan mereka di dalam agama mereka dengan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Coba kita ini dulu ya, ke konteks dulu ya. Iya. Kalau ini sudah dapat yang Iya, ini ya, iya. sudah dapat tinggal belakangnya. Ya. Dan dia telah memperdayakan mereka. Jadi perkataannya tadi telah memperdayakan mereka dalam agama mereka dengan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Ini yang saya dari tadi itu masih. Kalau di terjemahan Depak itu objek ya, oleh apa yang mereka ada-adakan. Ya nggak? Di terjemahan Depak Bapak Ibu apa? Yang ininya ya, yang terakhir ini. Kalau ininya udah bener yang depan. Apa? Silakan dibaca coba. Dia telah memperdayakan Kalau mereka. di ini kan berdaya tidak mungkin. Jadi Enggak, pasif, kalau itu mah kita nggak ngubah-ngubah Bu Ella. Yang belakangnya Bu Ella. Iya, makanya ini kok jadi kalau di sini mah pasif. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Nah, Dari dahulu. sebentar. Kalau di Depak tuh dibikin pasif sih dia. Dibikin pasif ya. sama dia. Coba Mereka dibikin pasif. Jadi diperdayakan kalau dalam pasif tuh gini, mereka terperdaya dalam agama. Nah, jadi Mereka. dibikin pasif. Jadi bingung ya. Terperdaya Jadi itu pasif itu. nggak cocok, Terperdaya itu nggak- pasif ya. Jadi diartikan nggak cocok pasif. sama gramatikal. Kalau kita kan di sini kan aktif. Dan dia telah memperdayakan mereka di dalam agama mereka. Mungkin dengan aja kali ya, dengan apa yang dahulu mereka ada-adakan gitu. Ya, Iya. iya. Iya benar. Itu aja Bapak Ibu ya. Boleh Iya, nggak, Bu? Bu Ati. Terhadap
apa yang mereka dahulu ada-adakan. Dan dia telah memperdayakan mereka di dalam agama mereka terhadap apa yang mereka Dahulu. gimana tuh Bapak Ibu? Saya bingung. Konteksnya. Soalnya ini untuk dikenali sebagai subjek objeknya nggak ini. Subjek. Coba. Kalau kita anggap sebagai subjek. Dan dia telah enggak. Subjeknya di sini jelas ini kok perkataannya tadi. Subjeknya perkataannya tadi. Jadi perkataannya itu telah memperdayakan mereka di sini tuh orang Yahudinya, memperdayakan mereka dalam beragama maksudnya. Terhadap apa yang dahulu, mau terhadap apa dengan nih Bapak Ibu? Ngikut Dengan boleh juga kasih Bunda. masukan? Dengan terhadap kira-kira gimana? Dengan kali buati. Mungkin dengan kayak Dengan. gitu. Dengan apa yang dahulu Apa yang dahulu mereka ada. Ya, ini kita sama-sama dalam proses belajar Bapak Ibu ya. Saya tidak menutup kemungkinan bisa jadi ini salah, bisa jadi benar. Intinya mah, Allah Akbar, salah mencet. Intinya ini ya, tetap harus baca tafsir ya untuk memahami Bapak Ibu ya. Jadi di sini dengan aja ya. Sementara dengan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Sementara gitu dulu Bu Des ya. Ya, dengan apa? Sampai nanti mudah-mudahan kita dapet ini yang pas. Harus dibaca tafsirnya memang pemahamannya. Dan saya belum sempat nih. Nanti kita pahami. Oke, mudah-mudahan besok ini. Sudah cukup? Bu Ella silakan. Ya. Saya ada yang mau saya bahas ini. Ada waktu sebelum nanti membahas. Banyak yang mau dibahas di sini. Sudah Bu Ella? Ya sudah. Saya mau menjawab ini dulu Bu Siti udah dari hari apa tuh? Saya lupa kemarin. Ya, membedakan. Oke, kita bahas dulu yang pertanyaan Bu Siti. Bentar ya Bapak Ibu ya, ini lowbat. Pertama adalah membahas KKSAD pasif. KKSAD pasif. Mana sih? KKSAD pasif pola fa'ala dan af'ala itu rumusnya sama, yaitu apa? Yuf'ilu. Karena rumusnya sama, maka kita Pasif bukan mengalami yuf'alu Bunda kesulitan Wati. dalam mengidentifikasi. Ya? Pasif bukan Alu. yuf'alu. Iya. Yuf'alu betul. Oke. Ya, yuf'alu maksud saya ya. Jadi ini domah fathah. Oke. Nah, karena ada dua pola yang kemungkinannya kalau nggak fa'ala af'ala, maka kita di sini mengalami bukan kesulitan sih ya. Ketika ketemu otomatis kita dihadapkan pada dua pilihan. Ya. Nah, setelah saya pelajari dengan seksama, kita lihat contohnya ya. Silakan dibuka, di situ ada tur. Ini contoh aja. Nih contohnya, betul? Maka langkah awalnya dulu nih, perlu kita pahami ya, bahwa tidak selalu pola af'ala itu butuh objek, tidak selalu pola fa'ala itu tidak butuh objek. Karena kaitannya kalau masalah pasif atau aktif, sebelum kesini kayaknya kesini dulu deh. Kesini dulu Bu, kesini dulu. Penjelasannya kesini dulu. Kalau dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan kata kerja pasif itu kalau kalimat pasif kan gini ya. Contohnya apa? Saya menolong
kucing. Ini subjek, ini objek gitu ya. Ini subjek, ini objek. Ini namanya kalimat aktif. Kalau pasifnya adalah kucing, Kucing ditolong. ditolong. Di sini subjeknya nggak ditulis kalau dalam bahasa Arab itu. Ya, jadi subjeknya hilang aja nggak ditulis. Maka si objek yang tadinya di kalimat aktif itu menjadi pengganti subjek. Subjek. Kalau istilahnya dalam bahasa Arab tuh pengganti subjek. Karena dia bukan subjek, sejatinya bukan subjek. Subjeknya tetap saya. Cuma dalam bahasa Arab itu kalimat pasif itu si objeknya menjadi pengganti subjeknya, atau kalau di kesepakatan di alasannya disebutnya apa? Pelaku Pasif. pasif. Harusnya kucing ditolong saya ya. Tapi dalam bahasa Arab itu ini nggak dipakai, dihilangkan. Ya, sehingga objeknya tuh menjadi pelaku pasif dalam kalimat pasif. Ini kalimat pasif. Jadi nanti nggak akan ada objek atau karena objeknya sudah menjadi pelaku pasif. Objeknya sudah menjadi pelaku pasif yang kalau dia itu dalam bentuk kata benda yang tampak dia domah. Domah. Nah, yang subjek aslinya itu udah nggak dipakai, nggak dimunculkan. Sampai situ difahami dulu. Saya hapus ya Bu, Bapak Ibu, ini nggak penting yang ini. Cuma maksudnya gini, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Kita kembali ke sini. Nah sekarang ada KKSAD pasif. Rumusnya adalah Yuf'alu. yuf'alu. Untuk yang lain mudah mengenali pasifnya untuk pola lain. Tapi untuk pola fa'ala sama af'ala itu, jadi ada ini untuk pola fa'ala, rumusnya ini. Untuk pola af'ala juga rumusnya ini. Maka untuk mengenalinya, kita lihat surat 28. Tadi Turja'un. Oke, turja'un. Untuk menentukan ini adalah, ini kan KKSAD pasif ya. Jelas, KKSAD pasifnya mah jelas ya. Pelakunya antum gitu ya. Nah, akar katanya Roja'an. ja'a ya. Iya. Untuk menentukan polanya, kan ada dua kemungkinan. Maka langkah pertamanya adalah cek yang pola fa'ala. Pola fa'alanya apa? Pola fa'alanya apa? Pola af'alanya apa? Pola fa'alanya roja'a, silakan dicek. Pola af'alanya berarti ja'a. Artinya apa? Roja'a. Kalau dicek di kamus, silakan. Artinya kembali. Kembali. Kalau arja'a, Turja'an mengembalikan. Oh, berarti kalau ini polanya. dibikin KKSAD pasif, Ya, ini bisa nggak dikembalikan. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Tidak. Berarti polanya apa? Af'alu. Apakah selalu pola af'ala? Mari kita lihat surat 20 ayat 15. Salah, tuh ya. Tuhza. Gini, ada nggak Bapak Ibu? Ya, tujza. Oke, ini kan polanya bisa fa'ala atau af'ala kan? Akar katanya apa? Jaza.
Jaza. Kok ja sih? Ja ya? Ya. Iya. Ja ya, bukan kho ya? Iya. Salah, berarti ini salah nih. Bukan. Salah nih berarti ya. Ntar Jaza ini balasan. berarti ja. Nih, ini ya. Ini ja. Oke. Ini ja. Gini ya? Gini kan? Oke. Gini ya Bapak Ibu ya? Oke. Kemudian ini artinya apa? Mahmud Yunus 88, silakan dibuka. Membalas. Membalas. Pasifnya apa? Yudza dibalas. Dibalas. Kalau pola af'alanya apa di situ? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Berarti di dalam surat 20 ayat 15 tadi artinya apa situ? Dibalas bukan? Dibalas. Berarti pola fa'ala. Ya, berarti pola fa'ala. Jadi pola ini yang nggak ada. Pola fa'ala. Jadi tidak selalu pola af'ala. Jadi polanya ini. Yang atas pola ini, karena di pola fa'alanya dia artinya kembali, nggak bisa dipasifkan. Ya. Kalau di ini polanya fa'ala, karena di fa'ala itu artinya membalas, pasifnya dibalas. Dibalas. Jadi untuk menentukan dia pasif atau aktif, artinya apa? Di sini pola fa'alanya nggak butuh objek, sehingga nggak bisa dipasifkan. Kan syarat pasif tadi butuh objek kan? Syarat pasif tadi. Saya menolong kucing. Kalau mau dipasifkan kan kucing ditolong saya. Coba kalau nggak ada kucingnya, mau dipasifkan gimana? Sementara kalimat pasif itu si objek jadi seperti subjek Jadi kan? subjek, ya. Saya menolong kucing. Kalau nggak ada kucing nih, nggak ada objeknya gitu ya. Nggak bisa kan dipasifkan? Contohnya saya pergi. Nggak ada objeknya itu. Gimana mau dipasifkan? Saya Sementara dipergi. nggak ada objeknya. Nah, jadi kalau ini nggak ada, dia nggak butuh objek. Nah, butuh objeknya di sini. Kalau yang ini, dia sudah katanya sudah secara arti sudah butuh objek. Membalas apa atau membalas siapa? Butuh objek. Jadi sudah butuh objek otomatis dia pola fa'ala. Jadi untuk mengenalinya ke konteks ya Bu ya, lihat artinya dulu. Lihat arti di kamus, kemudian dia bisa nggak dipasifkan gitu. Kayak kembali kan dikembali nggak bisa. Kalau mau kita coba dengan kalimat butuh objek bisa nggak? Saya kembali. Kembali apa? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kembali siapa? Nggak bisa. Tapi kalau saya mengembalikan, bisa. Mengembalikan apa? Saya membalas, bisa. Membalas apa? Bisa. Membalas siapa? Bisa. Berarti di sini udah bisa dipasifkan. Begitu Bu Siti. Ya, Bu. Bisa difahami Ibu yang saya sampaikan? Ya. Insyaallah Bu Atin. Allah bisa. Ya, Siti. Cukup Bu Siti? Iya, iya. Iya, Bu. Cukup. Terima kasih, Bu. Sekarang Bu Ella silakan. Oke. Belum? Sudah Bu? Sudah. Oke. Saya mau membahas yang tadi ya. Pertama secara ini dulu ya. Jadi yang tadi ayat tadi, Bapak Ibu, tadi kan ini ya. Jadi ini kembalinya ke kalimat sebelumnya. Yang ditunjuk itu adalah yang kalimat sebelumnya, yaitu siapa? Orang yang sebagian besar orang Yahudi yang menolak Taurat tadi ya. Itu alasannya ini ya.
Alasannya perkataan mereka ini. Nah, huwa di sini itu pelakunya tadi, huwa tadi. Jangan terfokus kepada satu kata benda saja. Karena ini juga bisa menjadi huwa perkataan ini. Nah, ada satu lagi yang mau saya bahas adalah ini nih, kata-kata ilah. Kata-kata ilah. Sebelum ada ilah, perhatikan ada nggak huruf negatif di situ sebelumnya? Ada. Ada lam. Lam. Jadi Lam. kalau la, kemudian ma yang artinya tidak, la yang artinya tidak, kalau ketemu dengan ilah, saya pernah menyampaikan, mungkin saya ini lagi ya, ada dua kalau dikelompokkan ya, mungkin pakai kalimat bahasa Indonesianya yang Pak Helmi jadikan korbannya. Warga kelas ceria tidak ada yang pergi ke Sentul kecuali Pak Helmi. Tidak ada ini tuh bisa lan tadi, bisa ma, pokoknya huruf negatif aja. Bisa la begini yang artinya semuanya tidak. Ini semuanya tidak. Kecuali ini ilah. Jadi kalau ada kalimat yang depannya ada lan, ma, la, setelahnya ada ilah, kan kalau dalam susunan bahasa Arab kan berarti posisinya ini sebelah kanan, ini kiri kan. Maksudnya ini dulu baru ini kan gitu. Ya. Nah, kita amatin kata-kata setelah kecuali itu, kata-kata setelah kecuali. Kalau ini bagian dari ini, Pak Helmi bagian dari warga kelas ceria tidak? Betul. Iya. Iya. Ya. Jadi sejatinya ini itu kalau dalam tulisannya nanti harokatnya domah. Kalau dia bukan nama ya, ini harokatnya domah. Domah selalu diidentikan dengan apa? Subjek. Subjek. Ini itu simpelnya begini, simpelnya untuk membuat kalimat ini. Ini kan subjek ya. Tidak adanya dibuang, kecualinya dibuang, Pak Helmi dikedepankan. Pak Helmi yang pergi ke Sentul. Ditambahin kata hanya. Hanya Pak Helmi yang pergi ke Sentul. Jadi berarti ini Pak Helmi tarik ke depan. Sampai situ paham? Dengan harokat domah. Iya. Jadi kalau di sini setelah ilah itu ada kata benda domah, berarti itu tuh artinya tarik ke depan. Sebagai subjek. Jadi dibalik kata-kata yang negatif-negatif tadi gitu ya, simpelnya begini, kesimpulannya hanya Pak Helmi aja yang pergi ke Sentul. Karena perginya mendadak. Oke, itu kalimat pertama. Silakan diamatin, karena akan ada kalimat kedua. Ini domah, identik dengan subjek bawa ke depan. Sudah kalimat itu? Sudah ya Bapak Ibu? Wela sudah di screenshot? Iya. Bandingkan dengan ini. Kalau yang atas tadi kan gini, simpelnya. Hanya Pak Helmi. Yang pergi ke Sentul. Pak Helmi ini subjeknya yang tarik ke depan. Jadi di sini Pak Helmi ini tarik ke sini ke depan. Bandingkan dengan ini yang pertama. Bandingkan dengan kata-kata yang kedua. Pak Helmi tidak makan kecuali sate. Apakah sate ini bagian dari Pak Helmi? Tidak. Tidak ya? Tidak. Tidak. Kecuali Berarti
Pak Helmi makan apa? Sate. Ini objek. Yang kalau disimpelkan coret ini, Pak Hanya. Helmi hanya makan sate. Paham ya, Pak Helmi? Berarti sate nggak bawa ke depan. Karena kalau dalam kalimat dia fathah dia. Kalau ini tadi domah. Pak Helmi hanya, kata hanya itu menggantikan tidak sama kecuali yang dicoret. Hanya makan sate. Jadi kata hanya ini tuh menggantikan itu tadi. Terakhir. Pak Helmi deg-degan mau nulis apa saya gitu. Aku tidak pergi kecuali ke pasar. Apakah pasar ini objek? Tidak. Iya. Iya. Keterangan. Keterangan. Oh iya, keterangan. Pergi. Keterangan. Iya, keterangan. Objek sama keterangan tuh tandanya sama-sama fathah. Kalau ini keterangan, apakah bagian dari aku tadi? Enggak kan, Bu? Beda dengan ini tadi. Warga kelas ceria tidak ada yang pergi ke Sentul kecuali Pak Helmi. Berarti Pak Helmi adalah bagian dari warga kelas ceria. Berarti kan Pak Helmi itu ada di dalam kelas ceria tadi. Kalau ini kan pasar tidak ada di dalam aku kan, Bu? Paham ya? Ya. Berarti dalam hal ini dia nggak ada hubungannya dengan subjek, dia memang keterangan. Nah, ini sama artinya dengan kalau ini saya coret, aku hanya pergi ke pasar, tidak ke tempat yang lain. Hanya ini tambahan, pengganti tidak santai. Aku hanya pergi ke pasar. Sehingga kata ke pasar nggak dikedepankan, karena bukan subjek. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Ya. Jadi kata setelah ilah itu ada dua kemungkinan. Bisa domah, bisa fathah. Kalau domah dia subjeknya, kalau fathah itu bisa objek, bisa keterangan. Ini penting karena kita pernah membahas ya waktu itu. Banyak waktu itu saya kumpulkan semua yang ada ilah-ilah begitu. Tapi harus dengan huruf yang artinya tidak di depannya. Silakan Bu Ella. Sebentar. Sudah? Sudah Bu Ella? Sudah. Oke, nah ini kalimat ini ada di sini. Ini lan, ini ilah. Kalau ilahnya ya harus ilah. Kalau lannya boleh ma, tapi ma yang artinya tidak. Boleh la, jadi ini boleh lan, boleh ma, boleh juga la. Pokoknya yang artinya tidak. Ya. Nah setelah ilah apa? Fathah. Bisa objek, bisa keterangan. Ya, ini tadi artinya apa? Masa tadi menyentuh ya? Menyentuh kan? Menyentuh. Ya. Kalau menyentuh kira-kira objeknya itu gimana? Apa atau siapa kan? Ya. Salah satu kan? Apa atau siapa? Nah, mungkin nggak objeknya ada menyentuh hari-hari yang ditentukan? Enggak kan? Ya, lagian hari itu memang bukan objek, dia itu keterangan. Jadi ini tuh bukan objek tapi keterangan. Maka jangan dikedepankan. Kalau ini doma baru dia adalah subjek kedepankan, tapi subjeknya di sini adalah ini. Gitu ya Bapak Ibu. Banyak kok contohnya, mungkin saya kasih ambilin contoh-contoh yang ada. Coba satu aja yang untuk menunjukkan surat. Bentar ya.
Bapak Ibu sambil memahami, saya sambil cari contoh. Ya. Nah, kalau dalam mengartikan mah apa adanya ya. Dalam mengartikan apa adanya. Coba surat Al-Baqarah ayat 34. Dalam murah ya, Bu. Saya tampilkan itunya, saya tampilkan ayatnya. Bentar ya, saya tadi belum menampilkan. Saya tampilkan ayatnya. Bentar. Ayatnya di mana ya? Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat berapa tadi, Bu? 34 ya? 34. 34. Oke, sudah ini ada. Saya belum nge-share ya, belum ya. Oke. Ada Bu Rita. Bu Rita, alhamdulillah. Oke, kalau dalam mengartikan apa adanya, Bu Rita. Coba lihat ke sini Bapak Ibu. Silakan dicek di sini ayat 34. Ya. Ini. Fasajadu illa Ya. iblis. Ini kan kalau mengartikan kan gini ya, dari mulai mana? Ini aja dari mulai ini. Fa. Artinya gimana kalau kita ini kan? Nah, saya Maka tutup dulu ya. Maka mereka bersujud maka kecuali mereka iblis. bersujud Ya. kecuali iblis. Maka Jadi iblis tidak kalau bersujud. kalau mengartikan itu apa adanya aja. Maka mereka sujud. Oh, di sini nggak ada tidak lah ya. Bila ada Maka kecuali mereka sujud kecuali iblis. Ada. Berarti iblis di sini tuh bagian dari mereka bukan? Ya. Iya. Berarti subjeknya kan. Ini maknanya sama dengan apa? Maka hanya iblis yang sujud kan? Yang tidak sujud. Dan tidak Yang tidak sujud. kecuali iblis. Di sini ada tidak ya? Oh, di sini Nggak karena ada. nggak ada, Ada. karena nggak ada tidak ya. Ya kan? Karena nggak ada tidak. Berarti hanya kecuali aja kan? Berarti kita tambahin kata tidak. Berarti hanya iblis yang tidak sujud. Tidak sujud. Ya kan, Bu? Karena di sini kan nggak ada tidak. Kalau tadi kan contohnya yang ada, mungkin jangan ini. Kalau ini ada kata tidak berarti. Iya. Bentar, saya cari contoh yang pas deh. Saya cari contoh yang kalau di sini kan nggak ada tidak sehingga kita tambahin tidak. Ini kan hanya kecuali aja ya. Iya. Jadi hanya iblis yang tidak sujud. Maknanya gitu. Tapi kalau dalam mengartikan tetap gini aja. Susah Bu nyari contohnya. Oke, cukup saya pikir mungkin kita bahas yang itu aja, yang kata benda sifat, mensifati, lebih enak ininya. Tadi apa Bu? Bentar, saya tampilkan dulu. Ayat yang tadi. Ayyama ma'dudat. Kita mau bahas itu.
Saya udah nampilin belum? Udah ya? Udah. Udah. Oke. Ini aja ibu-ibu. Kita bahas tentang kata benda sifat dan mensifati. Waktunya masih ada lah ya, cukup ya. Kata benda sifat dan mensifati. Itu ada nanti gini. Kata benda satu, kata benda dua. Ini kata benda yang disifati. Ini yang mensifati. Berarti kata benda sifatnya yang mana? Yang mensifati apa yang disifati? Yang disifati atau yang mensifati, yang sifat itu? Yang disifati. Yang Kata benda satu yang disifati. Mensifati. Yang mensifati dong. Mensifati. Ya kan? Iya. Kata benda sifat berarti yang mensifati apa yang disifati? Yang mensifati. Yang mensifati. Mensifati. Oke. Jadi susunannya adalah misalkan ini kata benda pertama yang disifati, kata benda kedua yang mensifati. Nah, kata benda kedua yang mensifatin itu bisa berupa KBPA, KBPP, KBSL. Yang artinya itu pakai yang. Kan ini semuanya pakai yang kan? Oh iya. Ya. Nah, mungkin untuk gampangnya saya tulis yang disifatin saya lambangkan di S. Yang mensifati MS. Ini lambang aja. Nah, ini keduanya punya syarat kapan dia itu bisa sifat mensifati. Harus sama gender. Sama gender. Maksudnya sama gender tuh kalau dalam bahasa Indonesia kayak gini mungkin ya. Kalau laki-laki ya sifatnya misalkan kayak ganteng. Ganteng itu untuk laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki kan? Ya, maka harus Pak Helmi yang ganteng gitu. Tapi kalau cantik untuk perempuan, jadi nggak harus sama gitu loh gendernya. Kalau dalam bahasa Arab kan setiap benda punya gender ya, jadi intinya gendernya harus sama. Sama gender, sama jumlah. Nah, uniknya bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Sama jumlah. Maksudnya paham ya Bapak Ibu? Kalau tunggal dengan tunggal, ganda jamak dengan. Sama harokat akhir. Sama harokat akhirnya. Terakhir adalah sama-sama tanwin atau sama-sama tanwin atau alif lam. Mari kita lihat kalimat ini. Coba, ini apa? Kata benda apa Bapak Ibu? KB? KBM. KBM. Udah tahu ya Bapak Ibu KBM ya. Gitu. Nah, dari KBM ini kata benda keduanya Allah. Inilah yang akan disifatin, ini DS-nya nih. DS-nya, yang disifati. Sifatnya yang mana? Ini sifatnya. Ini yang mensifati, ini MS-nya. Mari kita lihat secara identifikasi. Dia masuk ke dalam jenis apa? KBPA, KBPP, KBSL? KB? SL. Memenuhi syarat sebagai kata benda yang bisa mensifati. Karena dia harus kata benda sifat. Yang artinya yang. Ini artinya yang artinya kan sebenarnya yang pengasih ya. Cuma karena di sini ada sifat Allah maka pakai maha. Ini sifat
pertama. Ini juga KBSL yang aslinya yang penyayang. Tapi karena ini sifat untuk Allah, maka yang maha Yang Maha Penyayang. penyayang. Ini juga sifat juga yang mensifatin juga. Ini adalah kata benda sifat pertama, ini yang kedua. Dua. Gitu. Perhatikan sebelum kesini dulu ya, kesini dulu. Ini memenuhi syarat nggak sebagai kata benda yang mensifati? Harus apa dengan ini? Perhatikan sama gender. Sama gender. Allah dengan Rohmani, gendernya sama nggak? Sama. Sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki ya. Jumlahnya sama nggak? Sama-sama tunggal. Tunggal. Ani ini bukan ganda ya, tapi ini pola. Fa'la nun aninya itu pola, bukan ganda. Kemudian sama nggak harokat akhirnya kasroh? Sama. Ya. Sama. Sama-sama alif lam nggak? Sama. Sama. Sehingga ini kata benda sifat yang mensifati Allah. Sekarang ini juga dengan ini. Ini kan tadi kata benda sifat bagi Allah. Nah ini bisa termasuk kata benda sifatnya Allah nggak? Sama gender. Tuh, KBSL dulu, KBSL kan? KBSL bisa. Tapi apakah sama gender? Sama ya? Sama. Sama. Apakah sama jumlah? Sama. Sama. Tunggal. Apakah sama harokat akhirnya? Sama. Kasroh. Apakah sama-sama alif lam? Sama. Sehingga memenuhi syarat. Jadi keduanya ini adalah ini sifat pertama, ini sifat kedua. Dua. Ya, ini sifat pertama. Ya, ini mensifati pertama, ini yang kedua. Oke, itu contoh. Nah, ada lagi misalkan surat 2 ayat 7. Ini artinya azab. Bukan yang titik-titik. Bukan KBPA, bukan KBPP, bukan KBSL. Berarti ini adalah yang disifatinya. Artinya azab yang disifatin. Kalau ini identifikasinya apa? KBSL. Artinya apa? Yang sangat apa? Besar. Yang sangat besar. Berarti kan ada yang ya, yang sangat besar. Jadi cirinya itu dia salah satunya artinya yang, dan dia termasuk KBPA atau KBPP atau KBSL. Maka mari kita timbang. Apakah ini adalah kata benda sifat yang mensifatin ini? Maka keduanya harus ada hubungan. Apakah sama gendernya? Sama ya Bapak Ibu ya? Sama. Apakah sama jumlahnya? Sama ya? Sama ya? Sama-sama tunggal. Apakah sama harokat akhirnya? Sama tidak? Sama. Apakah sama-sama tanwin? Sama. Jadi boleh sama-sama tanwin atau sama-sama alif lam. Maka ini adalah kata benda sifat. Ini adalah tadi yang mensifati tadi. Sifat bagi apa? Bagi azab. Azab itu sifatnya sangat besar. Kemudian surat 3 ayat 27 tadi. Nah, 24. ya. 24. Tadi kan gini, a, ya, man, ma, apa tadi? Ma'du ya. Ma'du. Da, panjang, tin. Oke. Oke, ini tuh fathah sejatinya. Fathah. Coba kalau kita bikin tunggal gimana? Kalau seandainya ini tunggal. Tunggalnya gimana? Dodatun. Yauman. Yauman. Datun. Ma'du apa? Ma'dudan atau ma'duda? Makdudan. Nah, mari kita lihat nanti kita bahas. Oke, sekarang gini ibu-ibu, ini apa?
Mana? Identifikasinya kata benda apa? Apakah Kata benda KBPA, murni. KBPP, KBSL? Kata benda Enggak ya? jamak. Di benda. Enggak. Oke, kata benda jamak ya. Oke, kata benda jamak. Di sini adalah KBPP. Betul? Jamak. Ya, jamak. Jamak. Apakah ini sifat bagi ini? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Ya, kita lihat. Sama gender. Sama nggak gendernya? Yang jelas Sama. ini laki-laki dari ciri-ciri tak ini ya. Perempuan ya? Ini nggak ada Perempuan. ciri-ciri laki-lakinya, Perempuan. tapi ini jamak. Perempuan. Perempuan ya? Tapi ini jamak. Tapi ini jamak ya. KB. Iya. Kata benda jamak itu identiknya perempuan. Berarti sama nggak gendernya? Sama. Iya, sama. Sama. Sama jumlahnya apa? Jamak, tunggal, ganda. Beberapa. Ini Jamak. jamak. Ini jamak, sama ya. Iya, Gender sama. sudah sama, jumlah sama. Harokat akhirnya Sama-sama tanwin. kelihatannya ini fathah, ini kasroh. Padahal ini sejatinya kalau bentuk jamak itu memang seperti ini. Nggak ada begini kalau bentuk jamak. Makanya untuk tahu kita bikin tunggalnya. Kalau tunggalnya fathah ini. Pertanyaannya kalau tunggal, di sini kalau tunggal ini yauma ini gendernya laki-laki apa perempuan? Kalau ini Perempuan. tadi perempuan. Perempuan. Kalau ayaman itu perempuan, ini perempuan. Yauman itu kalau Laki-laki. tunggal laki-laki atau perempuan? Laki-laki. 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 Maka makdu. Ya, makdudannya berarti laki-laki apa perempuan? Laki. Iya. Ya, berarti gini, makdu berarti gini nih. Duduk. Makdu dan nggak pakai tamar buto. Karena dalam hal ini dia laki-laki. Paham nggak Bapak Ibu? Iya. Ya. Jadi harokat akhirnya sejatinya sama. Meskipun ini fathah, ini kasroh, ini bukan kasroh sejatinya. Jamaknya memang begitu, fathahnya tuh begitu. Fathah begitu, kasroh begitu. Sama-sama tanwin sama. Ini memenuhi syarat sebagai apa? Ini adalah kata benda sifat tadi. Mungkin jangan MS lah ya, mungkin kita sebutnya S aja lah. Aduh. Kita sebutnya S aja deh biar nggak ini. Nanti saya S aja deh, maksudnya sifat ya. Sifat ini yang disifat ini S. Sifat aja. Biar enak nyebutnya sifat 1, sifat 2 gitu. Jadi ini adalah sifat S, sifat. Ini sifat 1, ini sifat 2. Nah, ini sifat ini. Sifat bagi ini. Ayam yang ikan Suara apa ya? Itu suara apa? Suara apa? Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, harusnya memang dalam ini satu kesatuan ya. Izin Bu Ati. Ya, silakan Pak. Jadi kalau jamak itu gendernya wanita ya Bu Ati. Ya, kalau untuk yang kata benda yang tidak berakal, Pak. Oh, oke. Kalau misalkan begini, yang berakar, Pak, misalkan muslimun. Berakal. Ini tetap laki-laki meskipun jamak. Nah, kita bahas. Benda Mungkin jamak yang tidak berakal. ya. Iya. Tidak Mari kita bahas. Ya. Silakan dihapus dulu biar kita bahas. Sudah? Dihapus. Di screenshot. Sebentar. Kok ngaco? Kok dihapus? Maksudnya di screenshot, Bu. Iya, nah itu makanya dia hilang. Udah. Enggak yang ini, Bu. Yang ini belum hilang kok. Iya, karena buat nyuruh hapus. Salah, Bella.
Minta waktu 4 menit ya. Sudah, Bella? Bu, Benar? Sudah. Oke. Jadi gini, Pak. Kalau yang KBPA, KBPP, yang itu kan orang ya, KBPA, KBPP itu ya, misalkan kalau tunggalnya muslimun itu kan, kalau seperti ini laki-laki apa perempuan, Pak? Muslimun. Ya, kalau seperti Muslim. tadi yang Bu Wati jelaskan tadi, ini adalah muslimun, gendernya perempuan. Muslimun enggak, ini laki-laki, Pak. Laki-laki, Oh Pak. iya, Muslimatin. iya betul, Ya, laki-laki Bu Wati. nanti ya kalau seperti ini baru nih, Pak. Ah, Muslimatun. Nah, baru perempuan. ya. Nah, Jadi itu kan kalau kelihatan yang gendernya itu Bu Wati. Dengan ya, jadi ah, Pak, kalau yang KBPA, KBPP itu gendernya kelihatan dengan ya, ciri tak marbutoh. ya, KBPA, KBPP. Ya, itu ya, kenapa? Karena kata benda pelaku aktif. Pelaku aktif tuh biasanya bergerak. Berarti benda hidup. Ya, Pak ya. ya, Tapi kalau buku itu KBPA atau KBPP atau KBKK, Pak? KBKK maksudnya. ya KBKK ya. Intinya bukan KBPA, KBPP. Nah, Ya, kalau yang KBPA, KBPP membedakan gendernya itu dengan perbedaannya dengan tak marbutoh itu, Pak. Ini berarti ya, laki-laki, ini perempuan. Tapi ya, kalau kitabun, KBKK. ini adalah laki-laki. Iya. Ketika menjadi jamak, kutubun, kalau nggak salah kutubun jamaknya, Ya. ini menjadi jamak menjadi perempuan. Bukan berarti gendernya perempuan, tapi dihukumi bergender perempuan. Termasuk yang tadi, yauma. Itu tunggalnya, yauma nih Pak, tunggalnya adalah yaumu ya. Tunggalnya ini laki-laki. Tapi ketika menjadi jamak, ayamun, ini menjadi dihukumin perempuan. Selain itu Pak, selain KBKK jamak yang dihukumin perempuan, anggota tubuh berpasangan juga perempuan. Mata itu perempuan gendernya. Telinga perempuan. Ya. Kemudian ini yang berpasangan juga benda-benda langit yang berpasangan. Matahari pasangannya dengan bumi. Maka matahari dan bumi itu gendernya perempuan. Itu Pak. Dulu pernah kita bahas, nanti sambil itu kita bahas lagi. Ya Pak ya, kapan-kapan. Karena waktunya sudah habis. Sudah lewat. Ya. Untuk sementara mungkin kalau ketemu KBKK yang dia kayak tadi kan yauma kan bukan masuk KBKK tapi kata benda murni. Tapi kan dia bukan jenis KBPA, bukan KBPP, maka gendernya itu kalau apa namanya tunggalnya laki-laki, maka jamaknya perempuan. Gitu Pak. Nanti kita bahas beserta contohnya Pak, biar lebih jelas. Ya, terima kasih Bu Wati. Sama-sama Pak. Cukup ya Bapak Ibu ya? Iya Bu. Cukup. Ya, meskipun ada apa sih yang belum dibahas hari ini. Kayaknya udah deh cukup. Nanti hari Kamis mungkin kita bahas yang lanjutan kemarin ya, struktur kalimat. Struktur kalimatnya. Oke, mungkin begitu saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Bu Dawati. Terima kasih Bu Wati. Ya, sama-sama. Ada Bu Yeni. Ada kesalahan, mohon maaf. Ya, ada Bu Yeni, sudah lama alhamdulillah. Ada Bu Rita juga. Iya. Ada. Berarti jadi ditelepon Bu Wati tadi. Tutup.
Terima Makasih kasih. Pak Ada Helmi, Bu Bu Ella. Ya, sama-sama Bu Pak. ya. Kenapa Oke, Mas? Bu Su, Eliza, Bu Yeni, Ya. Bu Siti, makasih Terima kasih. semuanya, Bu Bu. Des. Alhamdulillah Denny, nggak ada. sehat Iya. selalu Bu Yeni. Makasih. Amin, Oke, saya amin. kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu Ella tak nampak Bu wajahnya. Rita, Bu Bu Rita, Ella nampak Bu, kepala. Bu itu yang sifat mensifatin itu yang Bu Rita, Bu Elpis, yang sifat mensifatin yang saya jelaskan tuh yang naat manut Naat yang manut Bu ya. Rita tahu tuh. Iya, Naat itu yang mensifati, manut yang yang disifati. disifati. Iya. Makasih buat. Ini belum Oke, silakan lanjut. Oke, Kenapa Bu Rita? Alhamdulillah. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.